Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan saya. Saat ini saya sedang berdiri tepat di atas X jalur kereta api Kalisat Bondowoso Panarukan. Jadi yang ke arah sana itu menuju ke stasiun Panarukan atau stasiun paling ujung utara di Daop 9 Jember. Sedangkan sebaliknya yang mengarah ke sana itu menuju ke stasiun Situbondo, Bondowoso hingga stasiun Kalisat. Di video kali ini saya akan mencari keberadaan stasiun Situbondo, atau warga sekitar lebih mengenal stasiun Sumber Kolak. Terlihat ya di sini relnya masih utuh. Kemungkinan di sini dulu ada tuas weselnya. Karena di sini terlihat terdapat lidah weselnya. Nih ya, di sini berarti dulu terdapat wesel sebelum masuk ke stasiun Situbondo dari arah Panarukan atau belakang saya. Dan menyeberangi jalan kecil ini. Kemudian, sebelum masuk ke stasiun Situbondo, di sini juga terdapat sebuah jembatan yang melintang di atas aliran sungai atau irigasi. Jembatan beton ini sudah ada sejak tahun 1897 silam, atau sejak awal jalur ini dioperasikan. Dan di sebelah kanan saya juga terdapat pelang aset PT KAI, yang menandakan bahwa tanah di area ini merupakan milik PT Kereta Api Indonesia. Di sini ternyata rel-relnya masih utuh, hanya saja tertutup rerumputan. Kabarnya di stasiun Situbondo ini dahulu terdapat 4 jalur kereta api. Dengan adanya 4 jalur, berarti stasiun Situbondo merupakan salah satu stasiun kereta api besar yang berada di jalur ini. Kira-kira seperti apakah kondisi bangunan stasiunnya saat ini? Yuk kita lihat sama-sama ke sana. Di bawah sini kita masih bisa melihat dengan jelas rel-rel yang berada di emplasemen stasiun Situbondo. Ternyata emplasemen stasiun Situbondo ini cukup luas. Kemungkinan semasa aktifnya dulu di stasiun ini cukup ramai sekali penumpang kereta api, baik yang naik maupun yang turun di stasiun ini. Penasaran seperti apakah kondisi stasiun Situbondo? Tonton terus ya videonya sampai selesai. Nah, ternyata di sebelah kiri saya terdapat gerbong kereta api yang masih tertinggal di area stasiun Situbondo. Di bagian tengah emplasemen juga terdapat tiang, entah bekas tiang apa itu dahulunya. Di samping gerbong ini juga ada tulisan gerobak penolong. Dan bangunan yang berada di depan ini kemungkinan dulunya bekas toilet. Wow, ternyata di gerbong penolong ini ada penunggunya. Halo, Pus. Inilah penunggu gerbong penolong di stasiun Situbondo yang selalu setia menjaga gerbong ini. Inilah sosoknya. Jika kalian kesini pasti akan menemukannya. Kabarnya gerbong penolong ini dahulu digunakan untuk mengangkut peralatan-peralatan seperti dongkrak, kunci-kunci untuk perawatan rel, dan alat-alat pendukung lainnya untuk pertolongan kereta api jika terjadi anjlok di jalur ini. Jadi gerbong inilah yang dahulu berjasa di jalur ini. Koplernya masih menggunakan model ganco. Gerbong NR inilah satu-satunya yang tersisa di stasiun Situbondo. Yuk kita ke sana untuk melihat bagian stasiunnya. Dari sini sudah terlihat jelas bentuk stasiun Situbondo. Stasiun ini masih terlihat asli, peninggalan zaman kolonial Belanda. Inilah penampakan stasiun Situbondo jika dilihat dari bagian emplasemen atau jalur kereta apinya. Di bagian depan stasiun Situbondo, rel-relnya masih sangat terlihat jelas sekali.
Yuk kita mendekat ke bangunan stasiunnya. Di sisi utara stasiun, pelang nama stasiunnya juga masih ada. Situbondo plus 30M. Yang menandakan bahwa bangunan stasiun ini berada 30 meter di atas permukaan laut. Seperti inilah bentuk arsitektur stasiun Situbondo. Kondisi stasiunnya secara keseluruhan masih terlihat cukup baik, walaupun kini sudah mulai banyak yang rusak. Maklum karena bangunan ini tidak dirawat sama sekali. Dibiarkan terbengkalai seperti ini. Pintu masuk kepala stasiun pun masih utuh. Rel di jalur 1 juga masih terlihat sangat jelas. Begitu juga lantainya, masih terlihat asli. Lantai khas stasiun zaman kolonial. Bahkan papan nama utama yang berada di tengah-tengah stasiunnya juga masih tertempel dengan sempurna. Dan tulisannya pun masih terlihat cukup jelas. Situbondo plus 30M. Bangunan stasiun Situbondo ini cukup tinggi sehingga udara di sekitar menjadi sejuk. Ternyata di bagian ujung stasiun ini juga masih ada tuas sinyal. Inilah tuas sinyal yang berada di stasiun Situbondo. Masih berada di tempat aslinya. Terdapat 6 tuas sinyal. Sayang sekali jalur kereta api sepanjang sekitar 70 km ini harus dinonaktifkan. Semoga saja jalur ini bisa diaktifkan kembali. Stasiun Situbondo atau juga dikenal dengan Stasiun Sumberkolak merupakan stasiun kereta api nonaktif yang terletak di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Stasiun ini berada di wilayah Aset 9 Jember dan merupakan stasiun kereta api terdekat dengan ibu kota Kabupaten Situbondo. Nama stasiun ini awalnya adalah Sumberkolak, berasal dari nama desa tempat stasiun ini berada. Maka dari itu ada yang mengatakan bahwa stasiun Situbondo yang asli itu adanya di pusat kota atau sebelah alun-alun. Sedangkan stasiun Situbondo yang ini sebenarnya stasiun Sumberkolak. Memang benar stasiun Situbondo yang saya kunjungi ini awalnya bernama Stasiun Sumberkolak. Stasiun ini mulai dioperasikan bersamaan dengan selesainya jalur kereta api Kalisat Panarukan pada tanggal 1 Oktober tahun 1897 silam yang dibangun oleh Stadspoorwegen atau SS yang merupakan perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda kala itu. Oke, saya akan masuk ke dalam ruangan ini. Ternyata ruangan ini adalah ruangan penjualan tiket. Dan inilah loket tiketnya. Ada 3 loket. Jendelanya cukup tinggi dan masih terlihat utuh. Saya akan mencoba mengintip ke dalam ruangan loket dari bawah sini. Kira-kira seperti apakah kondisinya? Nah, kalian bisa melihat seperti apa kondisi di dalam ruangan ini. Karena saya tidak bisa melihat, sebab kameranya terlalu rendah dan berada di dalam ruangan ini. Seperti inilah kondisi ruangan loket di Stasiun Situbondo. Inilah pintu masuk penumpang kereta api di Stasiun Situbondo. Seperti inilah bentuknya. Lantainya pun masih terlihat asli. Bangunan stasiun ini cukup tinggi dan besar. Yuk kita lihat bagian lainnya.
Sangat disayangkan sekali, bangunan yang sangat bersejarah ini dibiarkan terbengkalai seperti ini. Kaca-kacanya sudah banyak yang pecah. Nah ini, ternyata di loket tiketnya masih ada lemari atau tempat karcis Edmondson. Masih utuh. Seperti inilah ruangan loketnya, lumayan besar. Sudah tidak ada lagi meja-meja atau bangku di ruangan ini. Nah, yang ini adalah ruangan tembusan dari ruangan loket tadi. Ternyata ruangannya saling terhubung. Dan semua ruangan sudah tidak ada lagi perabotan di dalamnya. Dan yang ini, yang tadi ada pintu koboynya, adalah pintu masuk ke ruangan kepala stasiun Situbondo. Pintunya masih terlihat kokoh dan kuat. Setelah tadi kita puas melihat di bagian emplasemennya, sekarang kita mencoba lihat dari sisi depan atau pintu masuk utamanya. Seperti apakah bentuk serta kondisinya saat ini? Yuk kita lihat sama-sama. Lokasi stasiun ini berada di sebelah selatan Pasar Sumber Kolak, kurang lebih sekitar 450 meter, atau barat daya BRI unit Sumber Kolak. Awal berdiri stasiun Situbondo yang kita kenal sekarang ini diberi nama oleh Stadspoorwegen dengan Stasiun Sumber Kolak atau Stasiun Sumber Kolak van de Stadspoorwegen te Panarukan. Dan ketika itu, nama Kabupaten Situbondo masih bernama Kabupaten Panarukan. Nah sobat, seperti inilah bentuk bagian depan Stasiun Situbondo. Jika kita lihat dari sebelah sini, ternyata bangunan stasiun ini terlihat cukup besar dan megah, dan arsitekturnya pun juga terlihat bagus. Walaupun stasiun ini usianya sudah ratusan tahun, tetapi hingga kini masih terlihat kokoh. Sayangnya bangunan yang sangat bersejarah ini dibiarkan terbengkalai tanpa perawatan, sehingga tentunya lama-kelamaan akan rusak dan hancur jika dibiarkan seperti ini. Sangat disayangkan sekali. Mudah-mudahan saja bangunan stasiun yang bersejarah ini dapat segera direnovasi, seperti stasiun Bondowoso yang kini terawat dengan baik dan juga berada di jalur ini. Inilah kondisi stasiun Situbondo saat ini. Nah, pelang di depan itu adalah bekas papan nama stasiunnya. Kini sudah berkarat. Dan di sebelah kiri, ini adalah jalur kereta apinya. Yang mengarah ke sana, itu menuju ke Bondowoso hingga Kalisat. Jadi ternyata, dahulu disinilah jalan pintu masuk utama ke stasiun Situbondo. Mengingat di sebelah sana, itu adalah jembatan kereta api yang melintang di atas aliran sungai. Jadi jalan inilah satu-satunya akses keluar masuk stasiun ini. Di stasiun ini, dulu juga ada percabangan yang menuju ke arah timur sejauh sekitar 3 km, atau dikenal dengan jalur Sumber Kolak Situbondo. Jalurnya merupakan jalur sederhana yang diperuntukkan untuk kereta api ringan atau tram. Nah, di jalur Sumber Kolak Situbondo itu terdapat halte Situbondo yang peresmiannya dilakukan bersama dengan stasiun Sumber Kolak. Kalau kita lihat pada peta sekarang, halte Situbondo berada di Jalan Ahmad Yani, dekat perempatan Jalan Adi Sucipto. Setelah pabrik gula Panji beroperasi, Stadspoorwegen juga kembali memperpanjang jalur ini dari halte Situbondo ke Panji sejauh 3 km. Di dinding stasiun ini juga terdapat plat aset PT KAI. Jalur yang menghubungkan antara halte Situbondo dengan halte Panji diresmikan penggunanya pada tanggal 1 Mei tahun 1908. Pada tahun 1950, Jawatan Kereta Api Indonesia atau DKA mengganti nama stasiun Sumber Kolak menjadi stasiun Situbondo. Kemudian halte Situbondo dirubah namanya menjadi Situbondo Gudang. Tetapi sayangnya sejak tahun 1965, percabangan yang ke pabrik gula Panji dimatikan.
sehingga jalur rel Sumber Kolak Situbondo Panji itu praktis tidak berfungsi lagi. Sangat disayangkan sekali, jalur kereta api Kalisat Bondowoso Panarukan sepanjang sekitar 70 km yang melewati 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo harus dihentikan pengoperasiannya pada pertengahan tahun 2004 yang lalu. Kini tidak ada lagi kereta api yang melintas di jalur ini, sehingga masyarakat harus mencari alternatif transportasi lain. Inilah satu-satunya gerbong kereta api yang tertinggal di jalur ini, tepatnya di area stasiun Situbondo, yang menjadi saksi bisu jika dahulu di sini pernah dilintasi kereta api. Menjelang nonaktif, stasiun ini pernah melayani kereta api rute Jember Panarukan yang ditarik oleh lokomotif diesel jenis BB303 dan BB306. Sejak ditutup jalur ini pada tahun 2004 yang lalu, kini telah muncul banyak wacana untuk mengaktifkan kembali jalur ini. Namun hingga kini, wacana tersebut belum juga terrealisasi. Mudah-mudahan saja jalur kereta api Kalisat Panarukan ini secepatnya dapat direaktivasi. Jika jalur ini dibuka kembali, tentunya akan memudahkan masyarakat sekitar yang ingin berpergian menggunakan transportasi kereta api. Sejak dibangun hingga kini, banyak jalur-jalur kereta api di Indonesia yang tak lagi digunakan. Salah satunya jalur kereta api Kalisat Panarukan ini. Secara umum, jalur-jalur kereta api yang tak lagi digunakan tak terlepas dari alasan politik dan juga alasan lainnya. Selain itu, juga lantaran efek pesatnya perkembangan dunia otomotif yang membuat kereta api sempat ditinggalkan. Menariknya, kepadatan jalan raya saat ini membuat kereta api perlahan kembali menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Apalagi di jalur ini terdapat stasiun Panarukan yang lokasinya tidak jauh dari pantai. Ya, kurang lebih hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai. Saya akan mencoba melihat bagian samping jembatan beton ini. Nah, ternyata seperti inilah bentuk jembatan kereta apinya. Terdapat 2 lubang di tengahnya. Jembatan ini sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, yang usianya sudah ratusan tahun. Coba yuk kita lihat sisi satunya lagi, apakah sama atau beda bentuknya? Nah, ternyata bentuknya di sisi kiri dan kanan jembatan ini sama persis, mempunyai 2 lubang bulat di tengahnya. Inilah jembatan beton yang sudah ada sejak tahun 1897 silam, yang kini usianya sudah lebih dari 100 tahun. Oke sobat, mungkin ini saja penelusuran saya kali ini di area stasiun Situbondo. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kekeliruan bisa diralat di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.